Ya, gitu. Mas Ahmad, ini untuk value tadi yang sudah dinilai, ini gimana? Iya, Sebelum ke Pak Kiai iya, tentunya. sebenarnya kalau dalam perspektif kebijakan publik ya melegalkan itu kita harus lihat cost benefit analysis for Hitung-hitungannya, society. CBA-nya? Memang betul ada penerimaan, Heeh. tetapi ada cost masyarakat yang harus dihitung juga. Seperti misalkan orang jadi malas bekerja. Para petani jadi malas ke sawah. Dia hanya lihat aja handphonenya kapan dia dapat, siapa tahu tiba-tiba jadi kaya. Iya iya iya. Nah, kita kehilangan produktivitas. Dan itu kalau kita kalkulasi nanti cost benefit analisisnya kita hitung itu malah negatif terhadap society. Makanya saya kira upaya untuk melegalkan ini ya, pastinya lebih banyak negatif cost-nya dibandingkan benefitnya berupa tadi penerimaan negara dan juga berupa pajak dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira tidak tepat kita bicara melegalkan sementara cost-nya lebih besar. Nah ini kalau dari sisi agama, nah Pak Kiai monggo. Saya pikir kita sudah sepakat ya di konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 74 itu tentang penertiban perjudian bahwa pada hakikatnya perjudian itu bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila. Jadi kalau kita kembali kepada kerangka kita bernegara sudah nggak ada perdebatan lagi untuk kita legalkan. Apalagi tadi ketika bicara dari aspek kalau agama ya udah jelas melarang. Namal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaiton, bahwa kalau kita ini judi itu jelas adalah perbuatan setan. Di dalam Islam masuk pada jarimah, itu sudah masuk pada kerangka pidana. Kan kita ada yang pidana itu dengan had, ada dengan kisos, ada juga dengan takzir. Jadi dia sudah dengan takzir, sudah ada hukuman-hukuman yang membuat orang itu jera dan membuat orang itu adalah takut untuk melakukan. Nama disebut dengan al-mawani waz-zawajir. Membuat orang melakukan preventif karena takut diberi sanksi. Orang yang pernah melakukan diberi sanksi dia menjadi jera, tidak melakukan kembali. Nah, kalau dalam kerangka ini sudah jelas kita tidak ada umpamanya celah untuk melegalkan perjudian. Apalagi umpamanya memang nanti arahnya pada al-baghdha. Adanya orang itu menjadi saling membenci. Saling frustasi ya. Dulu SD-SB itu banyak sekali orang yang frustasi ya. Artinya orang tidak lagi bekerja secara alamiah, hukum kausalitas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena apa? Mengharap lompatan-lompatan non alami. Dan itu bahaya sekali secara kejiwaan. Berapalah pendapatan negara yang didapatkan, padahal pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat loh, bukan untuk memperkaya pemerintah. Tetapi memperbaiki dan mensejahterakan adalah masyarakat. Tapi masalahnya ini kan menjadi nyedot pada masyarakat. Berikutnya juga kalau itu dari perjudian. Saya ketepatan juga mengajar di ekonomi syariah di pasca sarjana ya. Jadi saya pikir nggak ada produktivitas. Ekonomi kan sebenarnya produktivitas. Aspek apa yang diproduksi, apa yang bisa memenuhi terhadap kebutuhan. Kemudian kalau dilihat di padat karyanya, kira-kira bisa membuka lowongan berapa persen yang bisa menyerap tenaga kerja. Jadi seperti tadi umpamanya hanya mengambil dari uang yang berputar dari orang kaya kalau itu karena orang berjudi itu ada karena hobi. Ya jadi memang hobinya kalau nggak berjudi dia kayak kehilangan. Kayak ada yang kurang gitu kalau ya ada yang kurang. Jadi ada pelaku. kelompok tertentu, ada orang tertentu itu yang judi itu menjadi hobi. Nggak bisa kalau nggak judi gitu ya. Karena hidupnya itu penuh dengan judi. Kalau saya contohkan kalau saya pernah pergi ke Cina itu setiap tempat itu ada suatu pasar yang itu memang pasar itu judi gitu. Jadi kalau membeli pun nggak bisa beli langsung. Dia harus pakai dilempar dulu, kalau ketepatan dapat yang gede, uang sedikit itu bisa dapat yang banyak. Jadi memang ada tempat hobi itu. Tapi bagi kelompok sosial tertentu bahwa judi itu adalah harapan kaya yang cepat. Dan mereka tidak bekerja dan tidak punya skill. Kalau nanti masyarakat kita menjadi orang yang punya ya hayalan tinggi tanpa kerja keras, betapa kita ruginya republik ini. Oleh karena itu saya pikir kalau bicara dengan judi tidak dilegalkan pun seperti ini, apalagi dilegalkan. Jadi republik yang berdasarkan Pancasila, Pancasila sudah melarangnya, kemudian juga republik ini adalah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, keagamaan, dan di situ ditegaskan tidak ada agama yang mentolerir bahkan apalagi menganjurkan. Yang mentolerir aja nggak ada untuk perjudian. Kemudian secara aspek ekonomi juga tidak bisa memberikan yang lebih ya daripada kita mencoba menggali skill dan kerja keras masyarakat. Secara politik saya pikir menjadi bahaya. Karena bahayanya adalah nanti menjadi perputaran uang yang tanpa underlying aset. Jadi uang itu tanpa underlying aset hanya berkutat dari angka ke angka. Kemudian nanti bisa dengan permainan kepada pemilihan pemimpin kita.
pemilihan di tempat-tempat tertentu karena orang seperti judi. Jadi pemilihannya pun menjadi judi. Karena apa? Orang bertaruh untuk memenangkan jagonya dengan harapan nanti mendapat banyak. Selain itu masyarakat kan berjudi. Jadi dunia ini akan menjadi dunia judi lah kalau kita membiarkan perjudian itu dilegalkan. Jadi dunia dimungkinkan menjadi dalam tanda petik dunia judi. Nah, mengapa kemudian seperti Malaysia yang mayoritas juga muslim melegalkan dalam tanda petik ada lokasi khusus yang digunakan atau dimanfaatkan untuk tempat berjudi? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah bersama kami.